selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami Bapak Hamsil, kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan materi terkait dengan motivasi, perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Berbicara tentang motivasi, motivasi itu adalah sesuatu yang berasal dari diri kita yang menjadi pendorong untuk kita melakukan sesuatu. Pertanyaan pemandu untuk materi ini, ada sebuah kasus Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh bahwa Doni sering sekali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika ada yang menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, silakan Paula. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa harus bertanya kepada anak tersebut apa yang menyebabkan. Kalau bisa dikasih secara empat mata, supaya mereka tidak merasa dipermalukan. Jadi kalau bisa kita bisa bantu dia. Oke, terima kasih atas jawaban dari Oke, menurut Paula bahwa kita akan berbicara empat mata dengan si Doni. Dari hasil itu kita akan mengetahui kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh Doni. Karena biasanya anak-anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan itu disebabkan karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan keselamatan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia itu digolongkan menjadi 5 hal. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kepenguasaan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Saat bertahan hidup masuk dalam kategori kebutuhan fisiologis, dan 4 yang lainnya itu masuk dalam kategori psikologis. Kebutuhan kasih sayang itu masuk kategori sebagai kebutuhan psikologis. Psikologis itu adalah suatu yang berhubungan dengan pikiran, mental seseorang. Rasa kasih sayang itu berasal dari perasaan seseorang dan mau diterima. Biasanya murid melanggar disebabkan karena kebutuhan rasa diterima, rasa kasih sayang yang diperolehnya itu kurang. Akhirnya dia membuat suatu kesalahan untuk mencari perhatian dari kita. Itulah alasannya. Jadi ketika kita memahami kebutuhan yang ingin diperoleh oleh anak itu, maka langkah kita adalah berikan kasih sayang kepada anak itu. Jangan membuat kebalikannya, karena dari kesalahan anak-anak itu kita tidak memberikan perhatian lebih khusus. Seperti itu. Lanjut lagi, yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Biasanya anak-anak yang melanggar itu disebabkan karena dia merasa ingin ada rasa penguasaan, ada ingin menguasai di dalam dirinya, ingin mengontrol sesuatu. Dan ketika memang itu tidak tercapai, maka dia akan melanggar. Dengan tujuan dia diperhatikan dan diberikan kesempatan untuk memimpin sesuatu. Apakah itu dia menjadi
ketua OSIS, apakah dia diberikan kekuasaan untuk mengelola di dalam kelasnya seperti itu. Biasanya anak-anak membutuhkan yang namanya rasa kebebasan. Rasa kebebasan ini adalah kebebasan untuk memilih pilihan, seperti materi tadi yang disampaikan oleh Pak Nurul tentang keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas mau dibangun, biarkan anak-anak yang berekspresi untuk menyampaikan kebebasan apa yang akan diyakini di kelas itu. Jangan kita yang mau mengaturnya. Seperti itu, misalnya datang tepat waktu 7.30. Kita yang buat itu tidak seperti itu keyakinan kelas. Tetapi anak-anak yang mengungkapkan bahwa kita bangun keyakinan disiplin waktu. Salah satunya datang pada sebelum jam 7.30 seperti itu misalnya. Jadi berikannya kebebasan kepada murid akan mengurangi yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi di lingkungan sekolah. Dan secara otomatis budaya positif itu bisa muncul di sekolah kita, bisa lebih meningkat lagi seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Biasanya murid melanggar juga itu karena pada dasarnya dia tidak merasa senang pada lingkungan itu. Karena kenapa? Mungkin ada tekanan-tekanan yang diberikan oleh kita, akhirnya dia merasa rasa kesenangan mereka itu dia tidak peroleh. Makanya lingkungan yang positif kita harus bangun untuk menciptakan rasa senang bagi murid. Kita tidak boleh menciptakan sesuatu yang menekan pada murid. Karena kenapa? Tekanan itu berbanding balik dengan daya yang akan dikeluarkan. Seperti itulah yang terjadi ketika ada lingkungan sekolah yang terlalu menekan, ada beberapa kebijakan yang terlalu menekan dari siswa, maka daya tekanan memberontaknya itu juga akan sama dengan daya tekan yang kita berikan. Seperti itulah gambaran tentang kesenangan di dalam kelas. Ketika kita terlalu menuntut siswa, terlalu menekannya, akhirnya kesenangan siswa itu dia tidak peroleh, maka rasa memberontak siswa itu pula akan semakin tinggi. Seperti itulah teorinya, dan begitulah juga faktanya. Contoh kasus yang pernah kita temukan di sini, ada siswa kita memberontak, takut dilaporkan kepada orang tuanya atas kasusnya. Dari kasus ini kita belajar bahwa anak ini terlalu tertekan di orang tuanya, akhirnya rasa senangnya, kebebasannya dia tidak peroleh, dan yang utama adalah rasa kasih sayang dari orang tuanya itu dia tidak peroleh. Namun setelah kita gali dan gali, ternyata anak ini butuh yang namanya kasih sayang. Dan akhirnya setelah kita pada saat itu kita cerita baik-baik sama dia, akhirnya rasa tekanan yang dikeluarkan oleh murid itu secara berangsur-angsur keluar. Nah, pada saat awal waktu kita mengikuti alur emosi dari siswa pada saat itu, siswa itu juga emosi lebih tinggi dari kita. Namun akhirnya lambat laun dengan apalagi berjalannya waktu, mempelajari situasinya, akhirnya kita bisa menemukan bahwa siswa tersebut rasa kasih sayangnya yang mesti kita berikan kepadanya, karena rasa itu tidak ditemukan di rumahnya. Begitu pula dengan kesenangannya yang tidak bisa diperoleh di tempat ini. Oke Bapak Ibu, inilah materi yang sempat saya berikan pada hari ini. Mohon maaf ketika ada yang salah atau kurang dalam penyampaiannya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pemateri kedua yang membawakan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kesenangan, ada rasa cinta dan kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan.
Nah, ketika kita dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia murid kita di kelas, insya Allah mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan hati gembira, dengan termotivasi, dengan tinggi. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam kelas, maka mereka biasanya akan melanggar atau melakukan pemberontakan. Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri diseminasi aksi nyata modul 1.4, maka saya berikan dulu kesempatan pada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan akhir. Terima kasih, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini sudah menunjukkan jam 1.30 sesuai dengan perkiraan kita kemarin setengah 12 sampai jam 1.30. Tapi masalah waktu saya kira tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada CGP kita hari ini dan berikan aplaus kepada keempat beliau dan sudah seperti apa ya di depan tadi memberikan materi seperti sudah biasa memberikan materi di depan banyak orang. Dan alhamdulillah ini suatu langkah awal dan apa tadi yang disampaikan saya tertarik sekali dengan tadi materinya, terutama keyakinan dengan posisi kontrol. Saya sebagai kepala sekolah tentu saya juga tadi banyak mendapatkan ilmu yang baru dari situ dan sedikit banyaknya itu pembelajaran dan mudah-mudahan saya sebagai kepala sekolah bisa menerapkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dengan mendengar tadi materinya, terutama kepada badan-badan ibu. Dan terus terang kita sebenarnya posisinya di posisi kontrol kita, saya kira lebih banyak di menghukum. Di situ sebenarnya kita lebih banyaknya di situ, dan ini mudah-mudahan kita menyadari dan kita ambil positifnya bahwa meskipun keempat teman tadi ini teman sejawat kita yang memberikan materi, tapi ambillah, jangan melihat orangnya, tapi dengarlah dan ambillah banyak ilmu yang disampaikan dari keempat pemateri tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya menunggu informasi berikutnya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dari Ibu Haji untuk diseminasi modul aksi nyata modul 1.4 sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Kami telah mengambil waktu istirahat Ibu. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama berubah untuk perubahan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aceh, saya bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ibu izinkan saya berbagi. Jadi yang saya ingin bagi tentang apa yang saya tahu tentang materi yang saya dapatkan di program guru penggerak. Materi saya itu berhubungan dengan segitiga restitusi. Sedikit penyampaian sebelum slide terbuka. Dari materi pertama sampai yang tadi, bentuk tindakan kita itu yang harus dilakukan itu akan tercermin pada segitiga restitusi nantinya. Dan tentunya sebelum melakukan tindakan segitiga restitusi, kita harus mengetahui dulu materi yang pertama tadi, apa kebutuhan siswa. Yang kedua, kita harus memahami tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi proses segitiga restitusi itu tidak bisa ketika belum ada keyakinan kelas. Karena kenapa? Ini saling terhubung satu sama lainnya. Dan yang tadi posisi 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan itu minimal pada
poin keempat. Ini paling minimalnya, yaitu pemantau. Tetapi yang paling ideal itu berada pada posisi manajer. Manajer sudah tadi dibahas bagaimana gambarannya. Terkait dengan pertanyaan yang muncul dari pernyataan dari Pak Martono tadi, bahwa ada tadi siang menemukan kasus. Menurut saya Pak Martono berada pada poin keempat, pemantau. Kenapa saya katakan pemantau? Karena Pak Martono pada saat itu hanya belum menggali kepada siswa apa keyakinan yang telah dilanggar oleh siswa yang telah diyakini. Seandainya Pak Martono tadi menyatakan kepada muridnya, kira-kira perbuatanmu ini salah atau tidak? Kalau salah, apanya yang salah? Dan kira-kira apa dampaknya? Dan maukah kau bersedia untuk merubah ini? Itulah posisi manajer yang harus kita lakukan. Begitu. Selanjutnya terkait dengan apa lagi tadi namanya, posisi pemantau, Bapak Martono sudah berada pada posisi itu. Karena kenapa? Dari pernyataan Pak Martono tadi, dia menyatakan bahwa berdasarkan keseharian muridnya, artinya Pak Martono ini punya data terkait bagaimana kesiapan, bagaimana keseharian atau sikap dari muridnya ini. Artinya ketika kita punya data, artinya kita memantau siswa itu bagaimana. Jadi saya mengambil kesimpulan, kasus Pak Martono harus posisi yang dilakukan Pak Martono tinggal satu level naiknya lagi supaya bisa berada di posisi manajer. Mohon maaf ini Pak, saya mau berbagi seperti itu. Mohon maaf, sekali lagi yang saya ucapkan itu mohon maaf, saya tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi, karena berbagi itu jauh lebih indah kata seseorang seperti itu. Untuk menyemangatkan kita pada materi ini sebelum masuk di sini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti instruksi saya. Ketika saya misalnya mengatakan pagi, kita bertepuk tangan satu kali. Dan ketika saya menyatakan siang, kita bertepuk tangan 2 kali. Dan yang ketiga sore, kita 3 kali. Seperti itu. Oke, bersedia Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Pagi, siang, sore, siang. Oke, mantap, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, materi hari ini yang saya akan bawakan itu terkait dengan segitiga restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebuah cara artinya ini hanya salah satu cara, berarti lebih dari beberapa cara. Tetapi yang saya ingin sampaikan ini adalah salah satu cara untuk menanamkan budaya positif. Ada pun pertanyaan pemantik yang harus kita jawab dulu sebelum masuk materi pada hari ini, yaitu jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan guru? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman dan dimaafkan begitu saja? Ada yang bersedia memberikan pernyataan? Biasanya apa yang kita lakukan kalau ada siswa yang melanggar? Silakan. Kalau saya biasanya nasihati, biasa juga dimarahi. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bapak, kita beri tepuk tangan. Yang kedua, apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita hukum atau dimaafkan saja begitu saja? Tentunya tidak dihukum ya, karena materinya tadi menghukum itu memberikan dampak bagi siswa. Salah satu dampak yang berbahaya bagi kita ketika kita menghukum
menghukum terus siswanya, biasanya siswa akan menaruh dendam pada kita. Dendamnya bisa berupa doa. Doanya, ada si guru panuku, maaf nanti, udah aku salah. Benar, ini kita tidak temukan seperti itu. Biasanya begitu kan? Terkadang, saya tidak mau membahas panjang kali lebar tentang bagaimana hukuman tadi, tetapi itulah dampak yang saya biasa temukan. Lanjut, apa itu restitusi? Restitusi di sini yang kita akan bahas adalah suatu proses kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi suatu masalah. Jadi ketika murid bermasalah, kita membangun kerjasama untuk mencari solusinya. Guru akan menuntun siswa apa kesalahannya dan bagaimana perasaannya, dan berusaha meyakinkan supaya anak-anak bisa merasa orang yang seperti mereka inginkan. Jadi bukan dipaksakan sifatnya seperti itu. Akhirnya bisa dia bebas bergaul di masyarakat atau anggotanya nanti seperti itu. Restitusi, adanya segitiga restitusi ini itu akan membantu siswa atau murid menjadi lebih baik ke depannya. Ada beberapa ciri restitusi yang kami di sini. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi kasusnya Pak Martono tadi, itu ketika anak-anak direstitusi melalui proses segitiga, maka anak-anak akan menemukan solusi dari masalahnya tadi, dan dia akan belajar dari kesalahannya. Selanjutnya, restitusi akan memperbaiki hubungan, bukan membuat siswa menjadi lebih liar. Seperti kalau dihukum terus, siswa itu lebih liar nantinya, akan jauh ketika kita mendekat, dan ketika kita menjauh dia masih mencobi seperti itu. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawarannya bagaimana, seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh teman, ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama ada kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidup, ada kebutuhan rasa kasih sayang, dan beberapa bentuk kebutuhan dasar itu kita bisa ketahui apanya yang akan dipenuhi oleh siswa ini. Karena ketika kebutuhan siswa tidak terpenuhi, maka dia akan memberontak menjadi masalah ke depannya. Next kali. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Namanya juga segitiga, artinya ada dasar, ada kemiringannya. Selanjutnya langkah pertama itu ada di dasar, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Next. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas di sini, kita berusaha menggali kepada murid supaya anak-anak ini pada saat dia melakukan kesalahan, kita berusaha mencari penyebabnya, apa yang menyebabkannya dia melanggar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada mereka. Berbuat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan. Jadi jangan kita langsung memponis anak, salah mentok, kenapa memukul temanmu? Ini bukan kata-kata yang seperti itu. Karena kata-kata yang seperti itu ketika kita lontarkan kepada siswa, pasti anak-anak merasa terpojokkan, dan akan menanamkan benih-benih kebencian di dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu, ada beberapa kalimat kita bisa menyelesaikan ini. Ini adalah bahasa posisi seorang guru dan dalam posisi manajer. Next,
Ya, kamu berhak merasa begitu. Kita lanjut saja karena waktu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya anak-anak melanggar karena ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Di dalam apalagi di sini validasinya kita berusaha meyakinkan bahwa ketika kita menemukan bahwa kebutuhan ini yang bermasalah bagi yang tidak dipenuhi oleh siswa, maka kita akan meyakinkan, menuntun mereka supaya apa kebutuhannya itu kita bisa penuhi ke depannya. Seperti itu. Ada pun pertanyaan yang bisa kita lontarkan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Itu bisa. Jangan langsung, seandainya tadi kumpul langsung pasti bumi atau apa. Kita cari bahasa yang lebih halus. Kamu pasti punya alasan. Jadi alasannya, oke. Ada beberapa, silakan Bapak Ibu. Next Pak. Selanjutnya sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah dibahas tadi. Makanya saya katakan bahwa materi saya ini tidak bisa disampaikan, tidak bisa dilakukan ketika beberapa hal materi tadi itu belum dilakukan. Karena kenapa? Menanyakan keyakinan ini harus ada kesepakatan kelas. Tadi dibahasakan oleh Bapak Ibu tadi bahwa kami belum ada keyakinan kelas, tetapi kesepakatan kelas sudah ada. Sebenarnya sudah ada keyakinan kelas. Karena kenapa? Sudah ada kesepakatan tak? Kesepakatan itulah yang menjadi hal yang akan diyakini oleh murid. Itulah yang menjadi bahasa keyakinan. Disepakati dulu baru kita yakini. Seperti itu. Itulah gambaran, mohon maaf, itu yang saya pahami. Ada pun beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan pada posisi ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Lanjut, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan seterusnya. Next Pak. Berikut ini saya ingin Bapak Ibu menonton sebuah proses seorang guru melakukan restitusi kepada muridnya. Iya, sudah banyak untuk kenapa hari itu? Pak, banget. Masa aku bisa kayak panggilan, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah kayak bukan kelas. Banget. Oh, gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah bila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung kayak gitu lah, Pak. Banget. Saya bisa dia bukan yang lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu, kan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya udah bilang, aku saya ditulis mana? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kalau tidak bertindak lebih kegagalan. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar, saya yang menentang saja. Sudah ini sekarang saya pasti berani. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berjalan lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentah-mentah tadi salah. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau mungkin kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak. Jadi keyakinan seperti mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyelesaikan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita kasih yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa berlatih. Saya bisa lebih sabar.
Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya, Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa disabar dengan orang. Baiklah kamu begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Baik Bapak Ibu, itulah tadi video contoh bagaimana penerapan posisi manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Terakhir untuk materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini direvisi Pak ini sudah. Saya meminta Bapak dan Ibu ada yang bersedia untuk menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti materi hari ini. Refleksi. Oh, pakai mic bagus, naik kak. Supaya testimoni ke teman, supaya mereka khususnya ikut GMP kan. Bagian dari cara kami menghidupkan GMP begini sebenarnya. Jadi bukan hanya terus terus. Perlu penyegaran kan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah pertemuan ini hampir saya menyesal, sebenarnya saya tadi mau pulang karena di gara-gara songkok belum di masa songkokku, baru di rumah sudah di dekat rumah masjid mau maulid sebentar. Begini Pak, sebenarnya saya dilema, tapi setelah saya lihat ini otomatis yang 5 tadi itu apa itu Pak? Posisi kontrol. 5 posisi ada semua Kak di situ sebagai wakasi kesiswaan. Ada semua Kak Pak, terus terang. Tetapi kadang yang membuat saya dilema Pak, ada ini masalah yang terbaru kemarin. Anak ini di kelas saya kan saya sudah bikin kesepakatan kalau seperti ini, kalau misalnya saya dikasih tugas hari ini, nah kesepakatan kelas saya memang memberi waktu, apalagi anak-anak yang apa namanya yang nakal-nakal. Oke, saya kasih 3, misalnya 2 tugas ini baru saya periksa dalam waktu misalnya 2 minggu, karena saya tahu kalau saya tuntutnya tidak akan masuk. Jadi saya akan periksa setelah 2 minggu. Dan anak yang dihukum ini yang kemarin itu di kelas saya sangat bagus. Kadang juga dia tidur, tapi saya biarkan awalnya tidur. Karena saya tahu kalau saya bangunkan juga bikin onar. Tetapi setelah dia melek, saya bilang pergi cuci muka. Enggak, sudah ini nyaman kita pergi cuci muka. Dia duduk diam menulis setelah itu. Tetapi dilema saya 50-60% guru mengatakan anak ini harus dihukum otomatis. Sebagai kesiswaan saya mengikuti. Oke. Ini anak harus diskorsing 1 minggu. Walaupun batin saya mungkin dengan di apa masih bisa baik, tapi diskorsing. Setelah diskorsing saya lihat lagi tidak ada perubahan. Nah, jadi itu yang membuat saya otomatis itu saya kan berpikir, oh saya ada di 5 ini saya penghukum, saya juga manajer. Mestinya si manajer, tetapi dengan banyak orang tidak mungkin saya dari di atas 50% tidak mungkin saya mengambil posisi manajer yang tidak di depan. Saya dibilang kita bisa diambil, kita mau pada urusin, yang tidak mungkin kan Pak, karena kita banyak orang. Jadi itu Pak, setelah di sini saya ada sedikit hikmahnya, ada yang bisa saya petik untuk materi hari ini sebagai seorang guru mapel IPS dan sebagai seorang wakasi kesiswaan. Saya berterima kasih Pak atas materi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf, izinkan saya memohon maaf ketika dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan, ada kekeliruan, ada kata-kata saya yang menyinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya meyakini diri saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Abdul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah kalau semua baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang akan kita ikuti, yang mengatur di dalam kelas. Oke, paham anak-anak semua? Nah, baik. Caranya seperti ini anak-anakku. Bapak akan memberikan masing-masing satu kertas. Anak-anakku menuliskan nanti apa kira-kira keyakinan yang harus kita sepakati yang akan dijalankan di kelas ini. Paham? Paham. Oke. Menjaga kebersihan ruang kelas. 2. Berperilaku sopan santun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, demikianlah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, yang telah disampaikan oleh namanya tadi Nabila Madun. Saya harapkan semua anak-anakku bisa menjelaskan keyakinan kelas yang telah disepakati. Bagaimana anak-anakku, bersedia untuk menjelaskan itu? Bersedia. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Baik Pak. Apa kamu paham kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, saya tertidur di kelas pada saat sedang belajar. Ya benar, pada saat Bapak menjelaskan di kelas, kamu tertidur. Itulah alasannya kenapa Bapak memanggil ke sini. Bapak mau tahu alasan atau cerita dari Faisal kenapa bisa tidur di kelas. Maaf Pak, begadang Pak. Oh, begadang. Yang dikerjakan sehingga bisa begadang. Main game Pak. Oh, main game. Biasanya main gamenya sampai jam berapa nak? Biasanya jam 2 sampai jam 3 subuh Pak. Oh, lama benar ya. Bapak sebenarnya juga suka main game. Main game itu memang mengasihkan, tetapi kita harus tetap mengingat waktu. Sebagai pelajar, tentunya kewajiban kita keesokan harinya itu harus ke sekolah untuk belajar. Nah, kira-kira dari kejadian ini, menurut Faisal, apa keyakinan kelas yang dilanggar? Tahu Pak, yaitu melanggar keyakinan mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, benar. Jadi, kira-kira Faisal apa yang akan dilakukan untuk tidak tertidur lagi di kelas? Saya tidak main game sampai subuh Pak. Ya, oke. Kalau begitu, Bapak harap ke depannya Faisal kalau bermain game ingat waktunya, tetap sehingga tidak tertidur lagi di kelas, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke nak? Iya Pak. Oke.